saya akan membahas sektor yang heboh, di mana sejak hari Senin ini bank-bank mini mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena ada kaitannya mengenai di awal tahun 2022 modal minimal mereka menjadi 2 triliun sehingga mereka berbondong-bondong right issue, dan yang right issue yang sukses akhirnya mengalami peningkatan cukup signifikan seperti BBHB, dan juga yang ada sentimen-sentimen atau rumor mengalami peningkatan pula seperti BGTG maupun BVIJ. Kira-kira pandangan Bro Andy Senjaya kaitannya mengenai saham-saham bank digital apa? Dan juga jika kita ketinggalan dari saham-saham bank digital tersebut, apakah boleh kita kejar bank digital yang ketinggalan? Dan kalau boleh, saham yang mana? Silakan Bro Andy. Oke. Jadi memang di tahun 2021 ini kita yang saya ingat ya waktu itu ketika IHSG-nya konsolidasi, memang bank-bank mini ini atau bank-bank digital ini menjadi salah satu yang sangat menarik untuk bisa kita trading gitu ya. Walaupun kondisi IHSG waktu itu masih konsolidasi, saya ingat, tapi beberapa bank-bank digital ini masih mampu untuk bergerak tidak confluence dengan IHSG seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan beberapa bank-bank digital saat ini itu memang kenaikannya itu karena memang ada regulasi di mana mereka memerlukan modal minimal 2 triliun ya di akhir tahun 2021 atau di 2022. Menurut saya sampai ke depannya di 2022 akhir itu juga masih menarik, karena kalau saya tidak salah nanti di tahun atau di akhir tahun 2022 itu juga mereka harus meningkatkan lagi modalnya menjadi 3 triliun ya kalau saya tidak salah. Jadi memang untuk dari sekarang sampai next year memang saya perhatikan, atau at least kalau kita lihat dari pergerakannya saat ini memang mereka cukup sangat menarik. Tapi yang harus garis bawahi adalah pergerakan daripada bank-bank tersebut ini sangat volatile seperti itu. Jadi memang kalau misalkan kita mau trading di saham-saham tersebut, secara psikologi dan money management juga harus baik seperti itu ya. Jadi kalau saya perhatikan ada 3 atau 4 bank saat ini yang memang pergerakannya sangat bullish ya. Yang pertama yang udah pasti Arto. Arto ini kalau menurut saya sangat menarik untuk saat ini. Kenapa? Karena di daily time frame-nya itu ada lagi mendevelop sebuah pola, kita bisa sebut itu inverted head and shoulder, yang merupakan reversal pattern atau cup and handle seperti itu ya. Jadi kalau misalkan berhasil breakout di resistance sekitar 16.800, 16.900, itu upside targetnya bisa ke 19.000 atau bahkan nggak mustahil dia bisa ke area 21.000 sih kalau saya perhatikan untuk Arto sendiri. Itu yang menjadi menarik menurut saya. Kemudian di saham yang lain, saham bank digital yang lain yang saya perhatikan, tadi BBYB juga yang Ko Bernard sempat bilang, itu juga menurut saya salah satu yang sangat menarik karena uptrendnya itu sangat strong saat ini. Jadi kita bisa follow the trend dengan melihat di mana sih area-area yang bagus untuk kita bisa buy on weakness seperti itu. Kemudian di samping 2 saham yang tadi ada juga kalau saya perhatikan itu BBHI ya. Jadi BBHI ini juga untuk para trader saya rasa sangat-sangat menarik secara price action, secara harga, dan secara trend. Itu juga kita bisa follow seperti itu. Nah, permasalahannya adalah kalau misalkan untuk trading di bank-bank digital seperti ini, mungkin secara psikologi dan juga secara trading plan akan berbeda dengan saham-saham yang mungkin memang bergerak di old economy ya, seperti biasanya. Jadi memang di sini harus lebih agresif, mungkin swingnya juga nggak terlalu tinggi ya, karena ketika koreksi juga bisa dalam. Jadi ketika sudah mencapai level take profit yang ideal, mungkin bisa kita take profit dulu sebagian. Sama satu lagi tadi saya sebut 4 ya, kalau nggak salah satu lagi itu yang menarik itu tadi BGTG ya. BGTG juga saat ini kalau kita perhatikan dalam 1 minggu terakhir atau minggu ini itu rally-nya luar biasa banget. Dan saat ini ada di level resistance seperti itu. Mungkin akan terjadi sedikit taking profit gitu ya, akan ada koreksi sedikit, dan mungkin ada potensi mendevelop sebuah pola inverted, ada kemungkinan mendevelop sebuah pola cup and handle juga seperti itu. Jadi untuk BGTG dan juga terakhir BNBA sih, BNBA kemarin yang saat ini lagi right issue juga, itu juga trennya sangat menarik. Jadi memang banyak sekali pilihan untuk bank digital yang pasti
gimana caranya kita mengalokasikan portofolio dan juga membuat trading plan yang bagus gitu ya untuk saham-saham tersebut seperti itu. Oke, jadi ada 4 pilihan utama, yaitu ada Arto, BBB, kemudian BBHI, serta ada BGTG. Jadi teman-teman bisa perhatikan, tapi seperti disampaikan oleh Ko Andi Senjaya tadi, bahwa saham-saham ini merupakan saham yang agresif, saham yang high reward tetapi high risk, sehingga teman-teman harus atur trading plan-nya dan wajib stop loss jika berbalik arah. Itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Dan sekarang kita akan langsung ke Q&A. Kira-kira Q&A apa yang akan kita tanyakan? Yang pertama, kita akan bahas mengenai saham konstruksi. Konstruksi gimana kok? Karena kita melihat bahwa tahun lalu konstruksi ada window dressing, di mana waskita memimpin Adi, PTPP, dan Wika tahun lalu. Tetapi saat ini mereka tidur-tidur aja. Karena mungkin aja ini merupakan dampak dari waskita yang akan ada right issue jumbo di angka 11 triliun yang mengakibatkan investor masih wait and see. Atau kira-kira bagaimana? Udah boleh dilirik atau belum, atau masih wait and see? Silahkan. Iya, kalau untuk waskita sendiri sih kalau saya perhatikan memang kita harus kalau misalkan kita melihat secara price action keseluruhan ya, kalau kita perhatikan memang penurunannya daripada kemarin ketika Januari 2021 itu dia konsisten membentuk sebuah pola lower low, lower high sequence. Jadi memang saat ini untuk bisa kembali uptrend, jadi saat ini masih memang keadaannya masih belum uptrend gitu ya, masih ada di sebuah range sideways seperti itu. Mungkin kemarin itu ketika mengalami kenaikan itu mendapatkan sentimen juga dari IHSG yang sudah mulai breakout. Kemarin ketika ada di sekitar bulan September dan Oktober. Cuman ketika saya perhatikan ini mungkin ada sebuah pola reversal yang terjadi di beberapa saham konstruksi, salah satunya waskita. Tapi ternyata ketika dia koreksi, itu koreksinya tidak seperti ekspektasi di mana pola tersebut yang kita tunggu-tunggu seperti itu. Jadi mungkin saat ini memang kita masih wait and see terlebih dahulu ya untuk konstruksi. Ada WSKT ya, kemudian sama apa lagi nih kok kira-kira yang mau kita coba lihat saham konstruksi? Adi, PTPP, Wika, waskita. Adi. Oke, mungkin salah satu yang menurut saya lumayan menarik secara price action ya di saham sektor konstruksi itu justru Adikarya ini sendiri. Jadi kalau misalkan saat ini Adikarya ini kemarin ketika berhasil technical rebound, ya mengalami technical rebound di sekitar area 700, itu saat ini sudah menyentuh, kemarin ini sempat menyentuh 1200, dan saat ini kondisinya sedang konsolidasi tapi di range kecil aja. Jadi kalau menurut saya tekanan dari seller itu tidak banyak di saham Adikarya untuk saat ini, dan terlihat ada sebuah pola ABC correction. Kalau misalkan saham Adi ini berhasil stay di atas Rp1.000, itu menurut saya masih memiliki peluang untuk melanjutkan penguatannya. Mungkin kalau misalkan dia menguat bisa ke sekitar area di sini 1.400, 1.500 bisa nyampe ke sana untuk Adikarya. Cuman yang menjadi salah satu pertimbangan adalah saham-saham konstruksi yang lainnya, seperti di sini juga ada PTPP. Kalau misalkan PTPP di sini kurang lebih mirip price action-nya sama Adikarya ya, jadi kurang lebih mirip, dan di sini sebenarnya ada sebuah pola rounding bottom yang merupakan pola reversal. Tapi untuk saat ini kalau saya perhatikan koreksinya dari harga atas di bulan Oktober kemarin itu udah terkoreksi sekitar 22%-an seperti itu. Jadi memang ini mendapatkan juga tekanan seller yang cukup signifikan gitu ya untuk PTPP dibandingkan Adikarya. Jadi kalau untuk saat ini saya pribadi lebih cenderung lebih suka melihat price action daripada Adikarya. Cuman kalau misalkan saham-saham sektor yang sama gitu ya, which is kayak PTPP atau waskita juga tidak terlalu bullish, kita juga harus antisipasi di Adikarya apabila adanya false breakout yang bisa terjadi seperti itu sih. Oke, jadi yang paling oke dari konstruksi Adikarya ya bro ya, dibandingkan PTPP, waskita, dan yang lainnya. Karena yang lainnya masih sideways, tapi yang Adi ini udah ada price action-nya ya bro ya,
dibandingkan yang lainnya. Oke, diperhatikan ya teman-teman, kalau mau cari konstruksi yang presisi udah kelihatan, yaitu tadi kan. Oke, kemudian kita akan bahas kaitannya mengenai duo LiPo, yaitu MPPA dan MLPL, yang mana sejak waktu itu diumumkan Gotoh membeli saham MLPL malah mendelep. Kira-kira gimana nih pandangannya terhadap MLPL dan juga MPPA? Ya, ini juga sebenarnya MLPL, saya waktu itu ingat banget ketika IHSG-nya sideways, MLPL ini satu-satunya menjadi saham yang mendapatkan rally yang sangat luar biasa signifikan ya, di start dari awal tahun, justru dari Februari, kemudian kita lihat sampai ke Mei, kemudian Juni, di mana IHSG-nya sideways besar. Di samping itu MLPL ini, saham MLPL ini bergerak luar biasa signifikan seperti itu. Tapi setelah itu, setelah topping di atas, saat ini koreksinya lumayan signifikan ya. Saat ini koreksinya lumayan signifikan. Kalau dari harga tertingginya aja, saat ini MLPL ini udah terkoreksi kurang lebih sekitar 60% sih sebenarnya, seperti itu. Jadi untuk kembali bergerak uptrend, saya perhatikan bahwa MLPL ini memang butuh sebuah akumulasi kembali gitu ya, sebuah tahap akumulasi kembali di mana itu memerlukan waktu gitu ya, itu memerlukan waktu, dan kemudian itu menjadi sebuah start awal di mana dia akan masuk fase keduanya lagi, di mana fase markup ya, seperti itu. Jadi mungkin untuk saat ini saya melihat MLPL masih ada di bawah tekanan gitu ya, masih short term bearish seperti itu. Tapi kita tunggu aja, mungkin di tahun depan mungkin ini akan menarik ketika dia berhasil reversal seperti itu sih. Satu lagi tadi MPPA ya. MPPA, temannya MLPL, silahkan. Oke, jadi memang MPPA sama MLPL ini memiliki price action yang kurang lebih itu mirip gitu ya secara pergerakannya. Dan untuk saat ini juga sama, untuk MPPA saat ini dari harga tertingginya itu udah sekitar 60% lebih terkoreksi gitu ya, dari harga tertingginya di sekitar 1.280-an. Jadi untuk saat ini memang ada di dalam sebuah downtrend channel atau bearish channel, di mana itu perlu sekali untuk di breakout terlebih dahulu, baru kita bisa melihat adanya rally panjang lagi yang mungkin bisa kita antisipasi untuk trading plan kita nanti selanjutnya. Jadi untuk saat ini kedua saham ini memang kalau menurut saya perlu satu fase kembali, masuk ke fase akumulasi kembali. Kemudian ketika dia berhasil breakout daripada fase akumulasi tersebut, itu baru bisa menarik untuk kita lirik sih sebenarnya, seperti itu. Kalau view saya pribadi ya, seperti itu sih kok. Oke, jadi MLPL dan MPPA dua-duanya sempat rally panjang di awal tahun dan sempat mengalami koreksi tajam juga. Dan setelah mengalami fase declining, sekarang udah kembali ke fase akumulasi, tapi masih cenderung bergerak sideways. Sehingga masih wait and see terlebih dahulu. Kita tunggu nanti ketika breakout, mudah-mudahan tahun depan gerak, tapi dalam jangka waktu pendek mungkin masih sedikit bearish ya, atau cenderung sideways. Jadi masih bisa wait and see terlebih dahulu. Dan buat teman-teman yang tadi tanya sektor-sektor lain, properti, konstruksi dan lain sebagainya, tadi udah ditanyakan. Jangan lupa nanti tonton tayangan ulangnya di IGTV Support Sekuritas bersama Bro Andi Senjaya, spesial Santa Claus Rally. Dan buat teman-teman yang belum buka rekening Support Sekuritas, jangan lupa buka di e-form.supportsekuritas.com yang ada di bin message. Oke, sekarang kita akan urutin berdasarkan yang paling banyak like-nya pertanyaannya. Yang pertama adalah kaitannya mengenai PTBA. PTBA mantap ya kok, break bullish flag dan retest hari ini mantul kencang dari bullish flag-nya. Silakan bro. Iya, thank you untuk pertanyaannya Bro Valencio Junior. Jadi untuk PTBA memang ini juga menjadi salah satu saham batubara yang menarik ya, karena kemarin ini sempat di sekitar bulan September itu udah berhasil breakout daripada mereka saham tersebut punya sebuah reversal pattern, yaitu inverted head and shoulder di bawah. Dan ketika dia berhasil rally, dia outperform daripada saham-saham call yang lainnya ya, kalau menurut saya. Apalagi ketika dia koreksi, ini koreksinya hanya terbatas di minus 16%. Kalau saya tidak salah, di saham-saham yang lainnya seperti Indi,
kemudian ITMG itu kalau nggak salah koreksinya bisa sampai minus 30%-an. Jadi ini salah satu yang menurut saya saham PTBA cukup menarik karena secara tren sendiri kalau kita perhatikan di mana koreksinya sangat minimal, itu bisa kita antisipasi kembali untuk mendapatkan fast rebound ya daripada saham-saham yang lainnya. Kalau misalkan kita perhatikan memang di sini ada sebuah pola falling wedge atau bullish flag, itu kurang lebih sama aja. Dan saat ini sudah rebound sih, memang sudah rebound. Jadi memang untuk di lower time frame-nya sendiri juga kemarin saya sempat share juga di Telegram free gitu ya. Itu ada sebuah pola reversal inverted head and shoulder di time frame yang kecil. Jadi bisa dilihat nanti di H1 atau di H4, teman-teman bisa coba cek. Dan saat ini juga secara moving average gitu ya, kalau kita menggunakan moving average indikator, harganya itu ada di atas moving average 20, 100, dan 200. Artinya ini masih bullish sekali sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan untuk saham PTBA sendiri, saya sih lumayan positif untuk bisa nanti di akhir tahun at least bisa mencapai level 3.000 kembali sih, seperti itu. Tapi untuk sebagai antisipasi, di bawah 2.500 itu akan kembali turun ke bawah sih. Jadi perhatikan dua key level tersebut, di mana satunya di support 2.500 dan resistance 3.000. Ketika dia berhasil ke 3.000, most likely dia bisa kembali naik ke harga yang lebih tinggi, target selanjutnya 3.200. Itu untuk PTBA. Jadi saham call salah satunya yang menurut saya menarik juga adalah PTBA sih. Seperti itu sih. Yes, agree banget bro Andy ya. Saya juga setuju bahwa PTBA merupakan saham batubara yang cukup menarik karena polanya juga cukup cantik dan dia tertahan dari area titik breakout-nya yang di bawah. Dan target singkat dari bro Andy sendiri di angka 3.000. Secara fundamental di support sekuritas target di angka 3.200. Sehingga ini menjadi peluang yang menarik untuk saham window dressing plus musim dingin. Karena kita lihat biasanya saham batubara ini bergulir di musim dingin karena harga call yang meningkat cukup signifikan, yang mana diakibatkan oleh demand yang meningkat karena musim dingin, plus harga acuan batubara dari PLN juga naik kalau harga call-nya juga naik, sehingga PTBA yang paling banyak supply ke PLN pun juga turut cukup menarik. Oke, ini untuk PTBA. Selanjutnya yang ada 11 slide, BCA dan BRI apakah valid membentuk pola bullish flag? Silakan Bro Andy. Oke, thank you pertanyaannya Jonathan Chu 17. Oke, untuk BCA sendiri memang kemarin ini kabar baik ya, kabar gembira buat kita semua, di mana terjadinya stock split. Jadi saat ini harganya jauh lebih affordable untuk bisa kita melakukan investasi, karena kita nggak bisa memungkiri bahwa saham BBCA ini merupakan salah satu saham terbaik ya untuk kita bisa invest, karena secara year to year juga untuk potensial naiknya itu selalu bertumbuh gitu ya dari tahun ke tahun. Dan untuk saat ini memang pasca stock split kemarin itu sebenarnya kalau saya perhatikan itu mungkin menjadi sejarah dalam beberapa waktu ke belakang, di mana saham BBCA ini sempat naik kurang lebih sekitar 10% ya, double digit. Dimana sebelum-sebelumnya itu mau naik mungkin 3% aja lumayan susah ya, apalagi 5%. Apalagi kemarin dapat 10%. Jadi momentum ini itu kalau saya perhatikan dipakai juga oleh beberapa investor yang mungkin memang sudah collect BBCA lumayan signifikan atau dari harga bawah untuk melakukan aksi yang namanya taking profit. Dan saat ini ketika saham BBCA ini masih terkoreksi, ini ada sebuah pola yang sebenarnya merupakan pola yang tidak mengkhawatirkan. Artinya bukan sebuah pola reversal. Di sini kalau misalkan kita mau tarik sebuah line dan di situ ada bullish flag juga it's valid gitu ya, atau misalkan kita mau lihat itu sebagai falling wedge, itu juga valid. Dan saat ini harga BBCA ini kalau saya tarik garis dari bawah itu ada di trend line uptrendnya atau ada di uptrend line-nya. Jadi memang untuk BBCA konsolidasi yang dialami sejak Oktober itu merupakan hal yang wajar, dan saat ini justru bisa mulai mencari area-area support untuk bisa beli gitu ya saham BBCA. Mungkin lebih cocoknya untuk investasi gitu ya, untuk teman-teman yang trader mungkin jauh lebih cari yang fluktuatif. Tapi dua-duanya saya rasa punya potensi juga untuk saham BBCA, karena saat ini saham BBCA sudah jauh lebih affordable lagi nih, harganya di 7.000 seperti itu. Kalau untuk tadi saham BBRI ya.
Oke, jadi saya sangat setuju dengan yang disampaikan Bro Andi ya, bahwa saham BCA BRI ini cocok banget untuk pemula yang baru masuk capital market. BCA BRI ini cukup layak untuk dikoleksi karena mengapa? Saat ini harganya udah affordable, terutama setelah BCA mengalami stock split. Selain itu, earning growth dari kedua perusahaan ini konsisten mengalami kenaikan terus-menerus, kecuali ketika pandemi yang lalu. Dan fundamental perusahaan tersebut udah sangat solid, di mana BCA ini hampir dimiliki oleh orang-orang di perkotaan. Semuanya biasanya punya BCA, plus BRI punya cabang di seluruh Indonesia. Sehingga kedua saham ini fundamentalnya solid, earningnya terus bertumbuh, kemudian jaringannya cukup luas, sehingga untuk investasi menjadi peluang yang menarik. Walaupun untuk trading pun bisa juga, tetapi reward tidak akan sebanyak saham-saham yang volatile. Itu yang bisa diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya ini yang banyak di-like lagi nih, Bro, yaitu INKP dan juga Tekim atau duo kertas yang terus mengalami koreksi di tengah bulan November-Desember. Yang lain mengalami kenaikan, dua ini tidak henti-hentinya mengalami penurunan. Akankah kita boleh spekulasi buy on weakness, ataukah better kita wait and see terlebih dahulu? Silakan, Bro. Oke, thank you untuk pertanyaannya dari Novendri_Ambarita. Oke, jadi yang menariknya adalah ini secara price action kurang lebih sama-sama saham konstruksi ya. Kalau saya perhatikan ini saham kertas sama saham konstruksi punya sebuah price action yang kurang lebih nggak jauh beda sih sebenarnya ketika saya lihat. Nah, untuk saat ini saham Tekim atau INKP sendiri dari harga tertingginya sebelumnya di awal tahun 2021 ini sebenarnya terkoreksinya cukup signifikan. Kita harus tahu itu dulu. Terkoreksi hampir 60% lebih gitu ya. Jadi dari waktu itu harganya sekitar untuk Tekim sekitar 17.000. Saat ini hanya diperdagangkan di sekitar harga 7.600. Nah, ini menjadi satu poin terlebih dahulu yang harus kita perhatikan, bahwa ada tekanan seller yang jauh lebih dominan selama 1 tahun ke belakang seperti itu. Jadi kalau kita lihat saat ini, memang kondisinya kemarin itu di bulan September ketika IHSG-nya rally, pastinya saham Tekim juga mendapatkan sebuah sentimen dan juga berhasil breakout ke atas. Dan ini adalah breakout sebuah pola inverted head and shoulder, di mana merupakan sebuah reversal. Tapi yang harus kita perhatikan adalah follow up-nya. Apakah dari sebuah pola tersebut ada sebuah rally lagi lanjutan yang bisa kita lihat, dan koreksi yang minimal itu yang harus kita perhatikan. Dan itu menunjukkan awal dari sebuah tren yang baru atau rally uptrend yang baru ya, seperti itu. Namun yang jadi permasalahan untuk saham Tekim dan INKP kemarin ini, ketika berhasil breakout dari pola tersebut, koreksinya itu lumayan signifikan ke bawah, dan saat ini itu ada di support. Ya, sebenarnya saat ini ada di support. Dan untuk spekulasi sebenarnya ada potensi, tapi saya masih belum melihat ada price action yang menarik untuk Tekim. Tapi lain cerita untuk INKP, kalau saya tidak salah di perdagangan Jumat tadi, akhir tadi, saham INKP itu justru mendapatkan penutupannya di atas atau gap up di atas gitu ya. Jadi kalau secara daily time frame itu kondisi daripada price actionnya jauh lebih better ya, jauh lebih better. Tapi saya tidak melihat pertama uptrend yang jelas gitu ya, masih di dalam sebuah konsolidasi. Itu yang pertama. Jadi kalau misalkan memang kita pengen fokus di window dressing ini untuk bisa mendapatkan potensial trading gain yang lumayan gitu ya, mungkin bisa cari apakah ada pilihan saham lain yang memenuhi syarat tersebut gitu ya. Nah, untuk INKP sendiri saat ini juga ada di level support di sekitar 8.000. Kalau misalkan harga di 7.500 itu di breakdown ke bawah, menurut saya unfortunately saya harus bilang dia akan terus turun ke level supportnya di bawah gitu ya, secara price actionnya seperti itu. Tapi kalau misalkan ada sebuah candlestick yang merupakan ciri-ciri bullish candlestick, itu bisa mulai diantisipasi sih sebenarnya, karena ada sebuah pola ADC correction di sini, dan 7.500 menjadi angka yang perlu diperhatikan. Kalau di breakdown ke bawah, saya rasa dia akan terus turun ke bawah. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada long candlestick bullish yang muncul, itu bisa menjadi satu signal yang oke lah sebenarnya, seperti itu sih.
Oke, jadi better kita tunggu ada price action ya di dekat area support ya. Sekarang udah di dekat-dekat area support, tapi kita wait for price action yang udah lebih kelihatan mungkin di NKP, tapi di TKI masih belum terlihat ya ada price action di area support, begitu ya. Dan juga kaitannya mengenai yang ada price action di area support nih. Mungkin aku mau nanya nih buat Bro Andi, yaitu saham Friend di angka 85 dia ada pantulan kencang, kemudian membentuk full candle hingga area 93. Ini cantik banget nih. Kira-kira bagaimana peluang Friend di perdagangan minggu yang akan datang? Sekali lagi buat teman-teman saya ucapkan disclaimer dulu. Keputusan investasi di tangan teman-teman. Kita hanya memberikan view kita aja. Jadi jari teman-teman lah yang bergerak dan yang menanggung resiko juga teman-teman. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk buka rekening di e-form.sukosekuritas.com yang belum buka rekening Suko Sekuritas. Oke bro, silahkan Friend yang udah mantul di area support. Silahkan. Oke, thank you. Friend ini mungkin salah satu favoritnya juga investor-investor retail ya sebenarnya. Tapi kalau kita perhatikan memang hari ini itu candlestick-nya yang terbentuk itu luar biasa bagus. Ya, kalau saya bilang luar biasa bagus karena saya combine atau saya compare dengan beberapa candlestick yang sebelumnya plus volume. Jadi volume perdagangan saat ini cukup tinggi gitu ya. Dan memang ada di sekitar area support ya, which is area supportnya ada di sekitar area level 81 sampai 85 dan kemudian ada sebuah long candlestick bullish yang tadi saya sempat mention gitu ya yang kita tunggu-tunggu. Nah sebenarnya kalau untuk trennya sendiri ya kalau kita memang tarik dulu untuk lihat secara garis besar, secara trennya sendiri saya harus bilang harganya ini ada di bawah moving average 20, 100 dan 200. Artinya dalam short, mid dan long term ke belakang 10 bulan ke belakang itu sebenarnya saham ini masih ada di bawah harga rata-ratanya atau masih ada cenderung downtrend ya atau bearish. Tapi yang menarik di sini saat ini ada sebuah pola yang potensial untuk terjadi yaitu double bottom gitu ya. Ada sebuah pola yang potensial terjadi adalah double bottom di area support, which means sebenarnya kalau misalkan kita mau coba untuk spekulasi kita bisa melakukan spekulasi buy gitu ya di sekitar area tersebut karena masih ada di sekitar area support, tapi tetap harus kita batasi resikonya di bawah 80 itu saya rasa masih akan lanjut turun ke bawah gitu ya. Tapi kalau misalkan double bottom ini potensinya itu semakin jelas nanti ke depannya, which is akan melanjutkan kenaikannya, itu ada potensi untuk naik ke area pertama, target pertama 105, target keduanya ada di 116 gitu ya, 116 sampai 118. Jadi untuk trading dalam short term trading menurut saya menarik gitu ya, karena memang ada konfirmasi dari candlestick satu tadi. Cuman memang tetap aja di samping ada potensi, di situ juga ada resiko yang harus kita jaga, di mana support tersebut nggak boleh tembus di bawah 80 sih, menurut saya seperti itu. Oke, jadi intinya buat teman-teman perhatikan candle memang menarik, tapi stop loss tetaplah penting untuk membatasi risiko misalnya terjadi pembalikan arah. Tapi target price pertama untuk Friend di kisaran area 105 dan target price kedua di kisaran area 116 sampai 118.